Jadi cinta menikah. Lokasi nih Bu ya. ya. Nggak ada yang tahu Pak ya. Kayak begitu. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Dalam episode kali ini saya berada di Kudus bersama Ibu Ratna Juwita. Apa kabar Ibu? Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Terima kasih Ibu sudah bisa menyempatkan hadir di podcast SAI Indonesia. Mungkin Ibu bisa mengenalkan sedikit mengenai Ibu sendiri. Halo semuanya, salam kenal. Saya co-founder sekaligus menjabat sebagai General Manager di PT Rania Kardama Abadi atau toko Rania Beauty Kudus. Ya. Ibu bisa ceritakan nggak pertama kali mendirikan toko Rania Kudus ini? Mungkin dari pengalaman Ibu, mulai dari mana sehingga Ibu bisa memiliki toko kosmetik di Kudus ini? Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya mengawali dari nol. Dulu saya lulusan SMK sebenarnya. Sampai saat ini pun saya belum ambil tuh ijazah saya. Masih ada di Saking sekolah. sibuknya ya Bu Iya, ya. mohon maaf Bapak Guru, Ibu Guru saya. Iya, iya. Iya, ya karena keterbatasan ekonomi ya Pak waktu itu. Menuntut saya kan juga anak pertama ya. Jadi saya langsung bekerja waktu itu. Nah, waktu itu bekerja itu saya keterima di toko retail grosir sembako. Nah, saya mengawali karir dari jadi pramuniaga. Pramuniaga itu kalau teman-teman tahu ya yang display barang, ya angkat junjung Angkat iya, barang itu ya. Sembako itu kan beras, betul, gula iya. diangkat juga ya Bu ya? Beras, gula atau susu kayak gitu Pak, satu karton gitu. Nah setelah itu singkat cerita saya ditawari karena mungkin melihat performa kinerja bagus, saya ditawari untuk naik jabatan jadi admin waktu itu. Jadi admin itu kan berarti saya sering berhubungan atau dengan sales atau mungkin prinsipal brand seperti itu. Nah, dari situ dulu. Nah, kodarua ya, ketemu jodohnya di situ juga. Nah, jodohnya ini suami saya yang sekarang itu putra dari pemilik toko tersebut, gitu. Nah, jadi cinta menikah. Lokasi ini Bu ya. ya. Nggak ada yang tahu Pak ya. Kayak begitu. Nah, ketika punya anak, saya memutuskan untuk vakum dulu. Saya fokus mengurus anak-anak. Nah, anak-anak anak saya 2 sekarang sudah usia yang terakhir udah 5 tahun. Akhirnya saya mau comeback nih. Nah, comebacknya karena Pak suami ini di bisnis yang toko saat ini grosir retail sembako ini ya persaingannya kan ketat Pak ya. Ya ada siklus turunnya. Naik turunnya ada ya. Nah betul. Waktu itu suami melihat ada peluang nih di kosmetik yang bisa kita kerjakan. Nah begitu. Karena melihat prospeknya ke depan juga ini bagus waktu itu. Kan beliau sering ikut seminar-seminar seperti itu. Jadi memantau juga. Nah, setelah itu beliau menawarkan kepada saya apakah mau untuk proyek ini saya serahkan ke kamu seperti itu. Sangat dikembangkan oleh Ibu ya. Iya betul. Ya waktu itu ya saya juga nggak ada selain pengusaha kan juga nggak ada. Cuman dari bawah saya di operasional aja kan begitu Pak. Nah saya itu ya sudahlah boleh. Akhirnya buka toko. Ya saya mau coba juga, anak-anak juga udah besar kan begitu. Ya. Waktu itu juga ada di persimpangan jalan antara uang saya yang buat bangun rumah, seharusnya kan saya pengen punya rumah sendiri waktu itu. Nah ini uang buat bangun rumah atau dibikin jadi modal usaha nih kan gitu. Tapi ternyata bapak mertua sama ibu mertua keberatan kalau misalkan kita
rumahnya berpisah gitu loh. Oke, Kalau ya. yang di daerah begini kan lebih suka semrawung gitu loh, anak sama orang tua, ya. begitu. Jadinya ya sudah, saya izin sama suami sama bapak ibu, uang yang saya mau buat tabungan rumah ini saya bikin usaha. Gitu. Usahanya apa ya? Usaha kosmetik. Ya, waktu terciptalah Rania. Betul, terciptalah Rania itu. Yang saya ingat-ingat dan mungkin nanti akan saya kenang dan mungkin saya akan tularkan ke anak saya. Support orang tua itu penting banget. Nomor satu waktu itu ayah mertua saya, beliau begini, ya kamu coba terjun bikin usaha ini. Misalkan ini kalau ada apa-apa nggak laku, tak gantiin biaya sewanya. Nanti uangnya tak kasihkan kamu coba usaha yang lain. Nah, di situ PD-nya saya, karena ada jaminan gitu Pak kan. Itu kan uang sepolo cuman buat saya, seharusnya buat rumah kan gitu kan. Ya nggak ada cakaran uang lain kan gitu waktu itu. Nah, beliau bilang gitu kan, saya ayam ya kalau bahasa Jawanya itu. Nah, ya sudah Pak, yang ibu ya, nah ibu sih cool aja orangnya, ya siap mendukung aja kan gitu. Nah ketika membangun Rania itu ya rukonya kecil, bukan yang saat ini, yang sebesar ini Pak, masih kecil rukonya, dekat sini kok Pak. Itu waktu itu malah waktu mau bangun Rania ada corona itu. Jadi tahun 2020 nih ya dibangunnya ya, pas corona ya. Ada pengumuman dari pemerintah, ada wabah corona. Wah, saya antara ini maju apa mundur nih bikin usaha ini gitu. Saya shock pertama kali ketika bikin Rania itu, uang nih segitu kok kayak nggak ada wujudnya gitu loh. Kan biasanya saya main sembako sama susu tuh, dengan nominal uang segitu tuh rak-rak itu kan terpenuhi kan begitu. Nah ketika main kosmetik, satu rak etalase, waktu zaman dulu kan pakai etalase itu tuh 10 juta nggak ada satu iya betul display produk ya. Iya Pak, jadi waktu itu ya ketika awal-awal itu ya masih barang tuh masih kosong-kosong seadanya. Saya pun nggak ada basic main kosmetik yang saya harus pula atau saya harus adakan di toko tuh apa kan begitu. Nah ditambah ada tadi corona lagi gitu. Nah tapi waktu itu saya sama suami udah ke Darung Jegur, udah ke Darung Nyemplung, ya toh, ya kita harus teruskan, kan begitu. Soalnya ada pertaruhan uang kita di sini, dan kita juga pengen membuktikan ke orang tua kita bisa mandiri kan begitu. Nah, nggak bergantung sama orang tua. Nah, barang-barang yang kita dapat itu, yang saya mau display, saya bingung kan, nggak pernah main kosmetik, ini yang saya jual barangnya apa? Kan saya ingat dulu saya juga mantan admin. Di pekerjaan sebelumnya, saya teleponin tuh sales. Kamu punya barang apa? Ini aku mau begitu ke kosmetik nih. Masih ingat nggak sama saya? Nah, oh ini Mbak, besok ke sana. Tapi aku nggak punya kalau uang cash. Soalnya uangku udah habis buat beli rak dan lain-lain. Gimana? Ya, karena dulu saya menjalin hubungan yang baik sama mereka ya. Jadi mereka tuh trustnya ke saya kan ada. Udah Mbak buat Mbak Ratna, saya nggak cash dulu, nggak usah cash, nanti tak nebuin kantor. Dia itu barangnya tempo aja, 2 minggu ya Mbak, ya seperti itu. Jadi barangnya penuh dari supportnya sales-sales yang dulu saya itu relasi bagus dengan mereka gitu loh. Jadi harus bina relasi ya. Iya betul Pak. Iya. Sehingga ibu bisa mendapatkan juga istilah networknya lah ya. Betul. Karena saya tuh di situ ya Bu ya. Sampai sekarang saya sama sales tuh saya sangat respect sekali sama mereka, termasuk sama pengiriman barang. Zaman dulu kan saya juga admin kan juga ngecek barang gitu kan Pak. Saya tahu mereka tuh beratnya kerja kayak gimana. Penghubung antara saya dengan brand itu ya mereka ini. Saya sangat respect sama mereka. Kalau ada mereka mungkin nggak ada Raninya saat ini. Saya nggak tahu barang yang saya jual apa. Tapi waktu itu saya sudah sama suami sudah merumuskan dengan jelas target marketnya kita dari awal itu siapa. Karena tahu target marketnya kita yang kita sasar adalah misal wanita di range usia sekian sampai sekian gitu. Zaman corona itu kan pikirnya saya sama Pak suami, ini orang kan pasti nggak boleh pergi kemana-mana.
gitu. Setiap orang mesti pada sibuk pada pakai HP-nya. Nah, jadi saya dari situ sama suami coba bikin konten-konten. Nah, bikin konten, saya iklanin di platform lokal daerah saya. Oh, ternyata pada tahu gitu loh, pada tahu kita. Nah, ini faktor keberuntungan juga. Waktu corona itu, saya kan di tempat yang jalannya tuh second choice, bukan yang jalan utama kayak alun-alun. Ada mall besar yang biasanya memang top of mind-nya kosmetik dulu kan di situ. Karena corona kan akses jalannya ditutup. Nah, ketika itu BA-nya kan tidak bisa omset Pak. Nah, sales-sales itu keinget saya bangun toko kosmetik kan gitu. Jadi saya dihubungi sama mereka, boleh nggak Mbak, BA saya ini daripada nganggur, sama Pemda ini toko nggak boleh beroperasi, ya mati Mbak kita. Nah, di kita kan jalan nomor 2 kan nggak terlalu seketat itu sama Pemda waktu itu. Boleh nggak BA-nya itu saya taruh di tokonya jenengan? Tapi toko saya ini baru mulai loh Pak, saya aja juga masih raba-raba ini. Nggak apa-apa begitu. Nah, karena BA-nya diboyong dari yang sebelumnya ke sini ke toko yang ini, lah kan customernya ya jadi pindah juga ke sini semua Pak. Nah, seperti itu. Jadi dari atas saya sudah iklankan Rania agar Rania itu dikenal ya toh. Message-nya saya kan, saya punya toko mau sebagus apapun kalau orang nggak tahu kan ya toh, kan begitu. Nggak ada artinya ya. Betul, misalnya. Dari atas saya begitu, yang dari bawah sales-sales itu Masya Allah sangat bagus sekali sama saya relasinya kan gitu. Jadi ini ditaruh di Rania. Akhirnya kan pelanggan pada tahu. Terus yang biasanya yang orang-orang yang di rumah itu pada pegang HP tahu juga, jadi pada kesini. Tentu saat itu juga kita dengan prokes yang juga ketat menaati aturan. Ibu, tadi saya waktu datang ke sini melihat terpampang ada visi, misi, ada value. Tidak banyak nih Bu yang saya lihat, bahkan mungkin saya baru lihat nih di toko Rania sudah memiliki visi dan misi yang jelas. Nah, itu ide seperti itu kan jarang ya saya dapatkan. Berarti kan memang manajemen toko Rania kosmetik sudah cukup baik. Itu dari mana Bu? Memang Ibu memang istilahnya memang sudah menerapkan ilmu manajemen di toko Rania sendiri atau gimana Bu? Kalau manajemen yang sesungguhnya kita baru proses pengennya ke sana kan begitu. Tapi kan value yang saya pegang dari dulu, walaupun saya bukan sarjana, tapi mindset saya menurut saya alhamdulillah bagus. Mindset saya harus selalu bertumbuh. Nggak boleh stuck di situ aja. Sekali saya komitmen untuk ini sudah pilihan sadar saya untuk saya terjun di sini. Ini harus totalitas saya mau bawa kemana. Ada udah jelas ya Bu ya. Betul, ada orang-orang yang harus saya perjuangkan, yang menggantungkan mungkin nasibnya di sini, yang dulu ratna-ratna, yang saya dulu di tempat kerja mungkin yang belum, mungkin ada potensi tapi belum terfasilitasi. Nah, saya mau nangkep itu. Begitu. Saya tahu saya bukan lulusan sarjana, ilmu saya pun pasti minim. Tapi ketika kita berkomitmen, usaha kita sudah nyemplung, jalan aja dulu. Oh, di pertengahan jalan, oke, saya butuh ilmu ini nih. Jangan begitu Pak, saya butuh ilmu ini nih, belajar. Ketika belajar, menemukan relasi teman-teman yang visinya, yang mindsetnya, ya itu yang wow. Jadi Ibu juga bisa mendapatkan pandangan baru ya Bu ya, insight dari teman-teman begitu ya. Sehingga ya sih menarik Bu, di sana ada value, visi misi, dimana memang kalau saya lihat fundamentalnya udah kuat juga nih toko Rania kosmetik. Iya. Nah Ibu, kalau sekarang kan Ibu sudah kerjasama dengan PT SA Indonesia ya Bu ya, gimana Ibu, ada nggak kira-kira kata-kata atau 3 kata lah buat PT SA Indonesia tuh? Terus pertahankan service levelnya, karena menurut saya PT SAI
saya bicara pakai data ya, dari semua distributor Pak ya, lead time-nya termasuk bagus. Lead time-nya dikatakan bagus dan normal begitu. Nah, karena masih banyak ya yang belum sesuai harapan kami kan begitu. Secara service level sampai lapisan ke bawah, ke sales pun penyampaiannya, aktifnya itu bagus. Karena zaman dulu saya jadi admin 10 tahun yang lalu, saya menjumpai sales-sales yang kualitasnya seperti SAI ini banyak. Yang aktif sama ownernya, oh ada retur nggak Mbak? Oh ini kosong Mbak, saya bisa dibantu nggak Mbak? Supaya ini penuh, nah, supaya saya dapat branding. 10 tahun yang lalu, sales yang begitu itu banyak. Sekarang agak susah, kan begitu. Nah, saya lihat SAI bagus, jadi mungkin visinya perusahaan sampai ke lapisan bawah. Nah, saya suka itu. Di service level bagus, lead time bagus, mungkin kalau ada out of stock kan mungkin karena hal wajar di semua. Tapi saya yakin kalau saya bisa nanti memperbaiki itulah. Mungkin closing statement, kalau memang jadi pengusaha, mau benar-benar Anda terjun jadi pengusaha ya nggak usah kebanyakan mikir, tidak usah perfect di awal. Nah, tentu punya landasan, goalnya mau dibawa kemana, tapi ketika sudah jalan ya nyemplung aja, nggak usah kebanyakan mikir. Nanti tengah jalan pasti akan menepas sendiri kok, Tuhan tuntun itu begitu. Mantap nih. Jadi anak-anak muda yang ingin usaha jangan kelamaan mikir ya, ya. Nyemplung dulu, bekerja dengan baik, bekerja dengan disiplin, pasti nanti Tuhan membukakan jalan. Ya betul, betul. Mantap. Oh ya teman-teman, kalau ingin berkunjung ke Rania Beauty, bisa ketemu toko offline kita di Kudus ada, Pati sekarang sudah buka. Insya Allah tahun ini ke Kota Jepara juga. 5 tahun berikutnya sudah terpetakan mau kemana Insya Allah. Mohon doanya Pak ya, pasti, karena Insya Allah ini mimpi kita juga besar. Mungkin toko kosmetik di Indonesia itu banyak, tapi mungkin kita akan memberikan warna yang berbeda. Sampai sekarang dikenal oleh customer kita, toko Rania Beauty itu surganya kosmetik kalau tagline dari customer kita. Dari customer. Ya, monggo berkunjung, temukan experience baru yang mungkin teman-teman bisa menilai berbeda dari toko kosmetik lainnya. Jangan lupa juga kunjungin online shop kita di Shopee, TikTok, raniabeauty.id. Terima kasih. Ya, jadi teman-teman, seandainya ingin cantik dan mencari produk-produk kosmetik, jangan lupa ke toko Rania Kosmetik yang berada di Kudus, Pati, Jepara, dan akan hadir lagi di sekitar Jawa Tengah. Insya Allah. Kita doain ya Ibu, biar cabangnya buka terus, semakin melebar sayapnya. Masih bersama kita Pak ya. Ya. Ibu, saya ada sedikit kenang-kenangan. Oh, Ibu. Terima kasih. Demikian podcast SAI Indonesia bersama Ibu Ratna Juwita, pemilik toko Rania Kosmetik. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan wawasan dan inspirasi bagi calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SAI selanjutnya. Salam calon.